Sahabat Lentera, kali ini kita berada di salah satu kebun anggur yang berada di wilayah Kecamatan Tatanga, tepatnya di Kelurahan Duyu, Jalan Gunung Gawalise. Dan kita akan mereview sedikit bagaimana perencanaan mereka ke depan untuk mempersiapkan diri menjadikan kebun anggur ini sebagai tempat agrowisata di Kota Palu. Di kiri dan kanan jalan ini adalah kebun anggur milik salah satu kelompok tani yang ada di Kelurahan Duyu ini. Dan mereka sudah menanam anggur sekitar 7 bulan lamanya dan sudah melakukan panen kurang lebih sebanyak 2 kali. Dan di sini ada sekitar 8 jenis varietas anggur impor yang dikembangbiakan atau dibudidayakan. Memasuki kebun ini, kita akan disambut dengan nuansa hijau dan sejuknya udara perbukitan, ditambah lagi dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi. Ini akan menambah rasa rileks dan sedikit lebih adem. Ditambah dengan pemandangan pohon-pohon anggur yang ditanam sesuai jarak yang begitu rapi dan teratur. Dan juga tiang-tiang penyangga untuk rambatan disesuaikan dengan jarak yang sesuai, sehingga menambah suasana nyaman ketika kita berada di bawah pohon anggur ini. Untuk rambatannya sendiri menggunakan kawat, sehingga ini memudahkan untuk merambatnya batang-batang sekunder dan cabang-cabang tersier yang nantinya akan membawa buah-buah anggur sehingga menjadi lebih kuat di atas penyangga. Anggota dari kelompok tani ini setiap saat selalu membersihkan dan merapikan di lokasi kebun sehingga kebun bisa tertata lebih rapi ketika ada pengunjung dan pengunjung merasa lebih betah di tempat ini. Karena kebun ini akan dirancang untuk agrowisata ke depannya. Oleh karena itu, tiang untuk penyangga rambatan ini dibuat secara permanen dari cor batu, pasir dan semen. Dan batang penyangga dari baja ringan kemudian dirangkai dengan kawat sehingga terlihat lebih kokoh, sehingga pengunjung nantinya akan merasa lebih aman dan nyaman di tempat ini. Ini adalah salah satu jenis akademik dari beberapa jenis atau varietas yang ada di kebun ini. Dan varietas akademik ini tumbuh subur. Kita lihat dari warna daun, kondisi daun dan juga pembuahannya ya begitu sehat ya dan terlihat sangat segar. Oleh karena itu rambatan-rambatan yang sudah diatur sedemikian rupa baik cabang sekunder maupun cabang-cabang tersiernya diatur di atas rambatan kawat sehingga memang betul-betul kelihatan lebih teratur dan rapi. Untuk setiap akar dari pohon-pohon anggur yang ada di kebun ini dibuatkan pembatas atau kotak yang dicor dari beton, dan ini untuk memudahkan dalam pemupukan dan pemberian kompos dan juga penyiraman. Dan mungkin juga ini akan menghindari dari air yang berlebihan yang ada di sekitaran akar pohon sehingga tidak menggenangi akar pohon. Dan kita lihat penataan dari setiap pohon ini begitu rapi dan tertata sangat sempurna. Nah, inilah persiapan daripada kelompok tani Duyu Bangkit ini, bagaimana kedepannya bisa mengembangkan
kebun ini untuk menjadi lokasi agrowisata yang ada di Kota Palu. Untuk saat ini, tujuan agrowisata yang ada di wilayah Kota Palu hanya bisa dilakukan jika kita melakukan perjalanan ke luar kota. Oleh karena itu, inisiatif dari pemilik kebun anggur ini merupakan salah satu usaha yang begitu kreatif dan sangat tepat di saat ini, di mana nantinya masyarakat Kota Palu bisa menikmati agrowisata yang ada di wilayah Kota Palu sehingga dapat dijangkau dengan mudah dan juga biaya relatif murah. Berada di bawah kebun anggur ini memang terasa lebih nyaman dan rasanya lebih rileks, apalagi sambil bercengkrama dan bercerita dengan teman-teman. Ditambah lagi kita menikmati varian buah anggur impor dengan rasa yang begitu manis dan lezat. Ini sungguh akan memberikan sensasi tersendiri bagi para pengunjung yang ingin datang ke tempat ini. Untuk menjadikan kebun ini sebagai salah satu tempat agrowisata yang ada di Kota Palu ke depannya, tentunya persiapan-persiapan secara fisik sudah mulai dilakukan saat ini, seperti misalnya pembersihan yang dilakukan secara rutin di areal kebun, kemudian penataan pinggir-pinggiran pagar kebun, dan rencana pembuatan kursi untuk lesehan, sehingga pengunjung yang datang nantinya bisa merasa lebih nyaman sambil menikmati beberapa varian buah anggur yang ada di kebun ini. Dan ketika tim Lentera datang ke kebun ini dan sedikit memberikan usul dan saran tentang bagaimana kedepannya kebun ini agar dapat bisa digunakan lebih bermanfaat lagi, selain untuk mendapatkan hasil dari buah anggur yang begitu melimpah dan juga bisa dijadikan sebagai tempat agrowisata yang ada di Kota Palu, yang selama ini khusus agrowisata anggur memang belum ada banyak dikembangkan di Kota Palu, dan ini merupakan salah satu ide kreatif yang mungkin nanti dilakukan oleh pemilik kebun ini, sehingga ini bisa dijadikan sebagai destinasi wisata agro yang mungkin nanti banyak peminatnya, karena ini adalah merupakan hal yang lain. Karena yang ada sekarang ini mungkin wisata-wisata yang bernuansa pantai, kemudian ada gunung, namun agrowisata dengan perbukitan dan anggur ini mungkin saat ini belum terlalu banyak dikembangkan. Oleh karena itu ini sangat pas sekali untuk saat ini dikembangkan di Kota Palu. Oke, sahabat Lentera, kita tunggu bagaimana kreativitas daripada kelompok tani Duyu Bangkit ini mengembangkan satu lokasi kebun ini, selain untuk mendapatkan panen buah anggur, dan bisa nanti kedepannya untuk dijadikan sebagai tempat agrowisata yang ada di Kota Palu. Dan kita akan mengikuti perkembangan dari kebun ini secara terus-menerus, dan kita akan mencoba selalu menginformasikan dan mempromosikan kepada masyarakat secara umum, khususnya yang ada di Kota Palu dan mungkin juga dari luar Kota Palu yang ingin datang mengunjungi kebun agrowisata ini. Demikian review singkat kita kali ini di Kelurahan Duyu
tepatnya di kebun anggur milik kelompok tani Duyu Bangkit. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semuanya, khususnya bagi sahabat Lentera. Dan bagi yang belum menekan subscribe, silakan tekan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi video-video kreatif, informatif, dan inspiratif terbaru selanjutnya dari channel Lentera 007. Sampai jumpa, salam kreatif.